untuk apa namanya? Ini saya buka dengan tayangan berikut ini. Produk dan pasar keuangan, ya. Berarti di dalamnya ini salah satu adalah lembaga keuangan bank, karena lembaga keuangan itu ada bank dan ada non-bank. Jadi di OJK itu ada pembagian direktorat juga yang khusus mengenai IKNB, Industri Keuangan Non-Bank. Berarti ada juga direktorat yang menangani industri keuangan bank. Nah, materi kita dari hari sekarang sampai dengan berakhirnya pelatihan atau pendidikan daripada FRM 614 ini, sebagian terbesar saya ambil dari buku Memahami Bisnis Bank. Ini diterbitkan oleh IBI, Ikatan Bankir Indonesia. Ya, Ikatan Bankir Indonesia. Kemudian kalau kita lihat buku ini bisa kalian beli di Gramedia, baik secara fisik, tapi sekarang kayaknya nggak buka ya. Nggak buka, jadi kalian bisa beli secara online di Gramedia online ya. Di Gramedia online dulu ada aplikasi untuk penjualan buku dan majalah, itu bagus sekali sih dulu, namanya Scoop ya. Sekarang saya nggak lihat lagi itu ya, ada ya. Jadi digantikan tampaknya dengan Gramedia online. Ya, kalau dilihat di buku ini ada GB1, GB2, GB3. Jadi saya ambil karena lebih banyak materinya mengenai produk dan layanan itu di GB1, saya ambil dari GB1. Sebenarnya dalam hal sertifikasi untuk general banking yang disusun oleh LSPP, Lembaga Sertifikasi Profesi Perbankan, yang menjadi underbow daripada IBI, maka GB1 itu adalah untuk level kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang Officer Development Program. Kalau di bank di mana tempat saya pernah bekerja, itu ODP dengan non-ODP dibedakan jalur karirnya. ODP itu jalur karirnya adalah jalur jalan tol, yang non-ODP adalah jalur arteri. Jadi lebih cepat karirnya yang untuk ODP. Jadi beda sarjana yang ODP maupun non-ODP. Di beberapa bank dinamakan dengan Executive Development Program. Di tempat saya Officer Development Program. Dan memang terbukti bahwa ketika penempatan pertama saya di Jayapura, 3 tahun saya bertugas di sana sebagai ODP staff, saya langsung dipromosikan menjadi kepala seksi atau manajer ke kantor cabang di Samarinda. Jadi GB1 adalah untuk level kompetensi ODP. Di level 2, GB2 ini adalah level kompetensi untuk di level jabatan. Kalau di tempat saya dinamakan dengan manajer media, middle management. Di beberapa bank juga dipakai dengan level untuk pimpinan cabang. Dan akhirnya untuk di JB3, General Banking 3, ini adalah level kompetensi untuk jabatan seorang kepala wilayah atau kepala regional, atau juga regional manager. Jadi kepala divisi juga adalah level untuk JB3. Jadi kalau dilihat di bukunya, nanti dicari salah satu penyusunnya adalah Nah, kita lihat dulu sebelum kita berbicara lebih jauh, apa sih yang dijual oleh perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan. Kita lihat per definisi bank. Apa sih yang dinamakan dengan bank?
Dulu kalau kita lihat latar belakang bank ini di negara Eropa sana, kalau nggak salah di Italia itu hanya berupa bank bangku, kemudian pertukaran. Dulu pertukarannya dengan alat, kalau misalnya kita ingin membeli sesuatu, maka kita kasih dengan hasil usaha kita. Misalnya hasil usaha pertanian, daging, telur, segala macam. Semua dilakukan transaksi dengan bangku ke bangku, bangku penjual dan bangku pembeli. Saya nggak tahu apakah itu kemudian lama-lama bank. Kalau saya pernah mengikuti pendidikan sekolah staf pimpinan bank (SESPI), jadi ini adalah sekolah pendidikan karir tertinggi di bank untuk jabatan untuk menjadi calon direksi di sebuah bank. Nah, kita melakukan perjalanan ke Italia. Nah, kita mengunjungi Banca di Italia di situ. Jadi mereka juga menyebutnya dengan sama dengan kalau kita lafalkan di bahasa Indonesia bangku gitu. Nah, dan akhirnya sekarang alat tukar itu dipermudah dan disimplifikasi menjadi dengan yang kita namakan dengan money, uang. Nah, apa itu bank? Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit. Jadi kalau kita lihat per definisi, maka fungsi bank itu adalah lending dan funding. Jadi menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkan dana dalam bentuk lending atau kredit. Kita lihat sekarang sebenarnya apa sih fungsi bank dalam perekonomian. Mari kita kembali kepada pelajaran kita di S1 ketika kita belajar mengenai ekonomi. Apa formula atau rumus daripada pertumbuhan ekonomi? PDB, Produk Domestik Bruto. Ini kan formulanya adalah C ditambah I, ditambah G, ditambah X, dikurang I. Ini consumption, ini investasi, ini pengeluaran ke pemerintah, government, ekspor dan impor. Kita lihat, ketika perekonomian di Indonesia sebelum terjadi pandemi COVID-19, kita masih tumbuh di level 5,1 sampai 5,5%. Nah, apa motor daripada ekonomi kita? Atau apa yang menjadi mesin utama dari ekonomi Indonesia? Konsumsi masyarakat di Indonesia. Sekarang dengan adanya pandemi COVID-19, bagaimana dengan tingkat konsumsi masyarakat di Indonesia? Makin naik apa makin turun? Mal-mal di Indonesia, Plaza Indonesia, Grand Indonesia pada ditutup. Nah, di situ kan banyak industri retail kan yang meningkatkan konsumsi masyarakat gitu. Nah, begitu juga mal-mal di tempat lain. Saya melihat mal yang lebih lama ditutup adalah Plaza Senayan. Ketika di minggu pertama ditetapkan bahwa di Jakarta sudah ditetapkan status daerahnya tanggap darurat, Plaza Indonesia mengambil keputusan untuk closing. Baru minggu depannya Grand Indonesia. Baru minggu depannya, jadi baru minggu ini ditutuplah Plaza Senayan. Gitu. Jadi agak lama mereka gitu. Nah, ini akhirnya kan mengurangi tingkat konsumsi masyarakat Indonesia. Pertanyaannya, apakah konsumsi yang tadinya mendatangi toko-toko retail yang ditampung oleh gedung yang bernama mall atau plaza, sekarang beralih menjadi konsumsi secara online. Let's see, kita lihat perkembangan dan data yang menunjukkan ke sana. Tapi satu hal yang kita lihat bahwa dengan pandemi COVID-19, maka konsumsi masyarakat Indonesia cenderung menurun. Padahal dia menjadi mesin utama ekonomi Indonesia. Kalau dia turun, bagaimana kira-kira PDB di Indonesia?
ditambah lagi dengan investasi. Nah, bagaimana investasi bisa berjalan, kan? Nah, kemudian juga pengeluaran pemerintah yang tadinya APBN itu dialokasikan untuk infrastruktur yang memakan dana hampir 4.000 triliun. Sekarang sudah diputus oleh Jokowi 400 triliun untuk memulihkan ekonomi kita karena dampak daripada COVID-19. Pertanyaan, dari mana sumber dana pemerintah? Karena yang kemarin kan tidak dialokasikan untuk pemulihan ekonomi karena dampak pandemi COVID-19, karena tidak menyangka bahwa wabah ini akan dihadapi juga oleh Indonesia. Bagaimana dengan ekspor? Ekspor kita ke Cina dan negara-negara yang terdampak kepada COVID-19. Nah, negara mana yang belum terdampak? Saya kira negara yang terdampak lebih banyak sekarang daripada negara yang tidak terdampak. Begitu juga kalau impor dari negara Tiongkok ataupun negara-negara yang terdampak. Tentu ini akan berkurang kan ekspor. Impornya juga demikian. Jadi ini semua menjadi faktor yang bisa meningkatkan dan menurunkan perekonomian di Indonesia. Pertanyaannya, peran perbankan di mana? Ketika bank ingin menaikkan konsumsi masyarakat, di mana bank bisa berperan di situ? Misalnya memberikan KPR kepada masyarakat untuk membeli sebuah rumah. Misalkan harga 100 juta, cukup dia 20 juta uang mukanya, 80 jutanya dari bank. Ini kan menaikkan konsumsi masyarakat untuk membeli sebuah rumah. Bank juga memberikan untuk pembelian motor, dan motor itu dipakai untuk mencari nafkah dalam bentuk Grab atau Gokar. Ini kan menaikkan konsumsi. Kemudian bank memberikan kredit kepada pengusaha untuk membangun hotel. Ya. Nah, membangun hotel. Ternyata hotel sekarang, saya amati data kemarin, 1.100 hotel di seluruh Indonesia, sebagian terbesar di Jawa Barat, close. Tadi pagi saya menerima ada penawaran untuk penjualan masker dari teman saya waktu saya bertugas jadi wakil kepala wilayah di Surabaya. Saya tahu dia bekerja di Santika Hotel di Gubeng di Surabaya. Dia menawarkan masker. Saya heran. Kamu masih kerja di hotel nggak? Masih, tapi kita lagi closing. Jadi untuk mengantisipasi itu saya jualan masker. Sampai sejauh itulah bottom line-nya yang terjadi, dan mungkin di dalam praktek nanti akan terungkap fakta-fakta yang terjadi. Jadi kita hanya bisa melihat data. Nah, bayangkan untuk kredit yang sudah dikasih oleh bank dalam bentuk kredit konsumsi dan kredit investasi, bagaimana pengembaliannya dengan kasus pandemi COVID-19? Sudah ada POJK nomor 11 tahun ini. Sudah ada juga POJK nomor 42 sebelumnya. Tapi apakah itu efektif dalam setahun ini? Dalam rangka nanti mengembalikan kredit konsumsi yang diberikan bank dan kredit investasi termasuk kredit modal kerja. Sekaligus juga untuk memulihkan tingkat konsumsi dan investasi untuk menaikkan PDB. Kalau skenario ini berjalan dengan baik, maka prediksi Menteri Keuangan ekonomi kita akan tumbuh di 2,3%. Tapi kalau meleset, worst case skenario-nya minus 0,4%. Nah, inilah yang dihadapi oleh kita sekarang, negara kita, termasuk lembaga keuangan, termasuk di perbankan sekarang ini. Oke, jadi kalau kita lihat bahwa bank ternyata sangat berperan besar dalam perekonomian di Indonesia.
Oleh sebab itu, otoritas moneter seperti BI, otoritas fiskal seperti pemerintah, termasuk juga OJK di dalamnya, sangat menjaga supaya perbankan itu jangan sampai kolaps. Sebab itu, sekarang mereka berusaha menolong bank sehingga dikeluarkanlah paket relaksasi terutama oleh OJK dan BI. Nah, kalau kita lihat fungsi intermediasi bank tadi definisinya adalah saving dan lending. Biasanya bank menghimpun dana dari masyarakat dengan simpanan dan juga memberikannya dalam bentuk kredit. Biasanya bank memberikan kredit kepada yang membutuhkan kredit. Kemudian bank menghimpun dana dari masyarakat kepada masyarakat yang kelebihan dana. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah orang yang menyimpan di bank, apakah selalu orang yang miskin? Enggak. Tidak, kan? Nah, yang kedua, apakah orang yang mengambil kredit adalah selalu orang yang ini? Kaya, orang yang miskin? Enggak juga. Tidak juga, kan? Nah, jadi kita lihat bahwa ternyata bisa saja di sini bukan orang yang berlebihan untuk menyimpan dana, bahkan orang yang penghasilannya pas-pasan pun dia punya simpanan. Sehingga ini yang menolong dia untuk menghadapi krisis karena pandemi COVID-19. Yang menjadi masalah adalah orang yang bekerja yang masuk kategori non-fixed income, seperti pekerja informal, seperti driver-driver ojol, sehingga mereka mengambil keputusan, ngapain kami lama-lama di Jakarta ini, memberatkan cost of living kami, lebih baik pulang. Itu juga lah barangkali pertimbangan dari pemerintah pusat, oke, nggak usah dilarang, tapi begitu sampai ke daerah tujuan daripada mudik, langsung kategorinya adalah ODP, orang dalam pemantauan. Jadi memang nggak bisa dilarang, karena waktu dilarang di India sampai minta maaf presiden atau perdana menterinya, kan? Nggak bisa dilarang, karena ngapain juga kami di sini, kan? Untuk tinggal, karena cost of living-nya kan tetap harus mereka upayakan. Itu, nah, mari kita lihat case yang sudah kita lakukan bersama untuk tugas yang sudah pernah saya berikan di UTS untuk mata kuliah Credit Risk Management, Bank BPD Bali. Ini adalah salah satu contoh bank daerah di mana PSP pemegang saham pengendalinya adalah pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Kita aset yang dimiliki bank ini berupa pinjaman yang diberikan dan piutang 18 triliun. Ke 18 triliun dari 24 triliun. Gitu kan? Jadi sekitar 80% lah ya, sekitar 80%. 16 sekitar 80%. Nah, berarti di sini bisnis utama daripada Bank BPD Bali adalah memberikan kredit kepada nasabahnya. Ini kan lending. Ini adalah penyaluran dana. Sumbernya dari mana? Kita lihat simpanan dia yang kita kategorikan DPK, giro, tabungan, simpanan berjangka. Kita lihat ini Desember 2018, ini Desember 2019, maka kita lihat 2 ditambah 10 jadi 13 triliun, 20 triliun. Nah, sumbernya terutama adalah dari dana pihak ketiga. Disalurkan
disalurkan terutama dalam bentuk kredit. Ya. Karena ada juga aktiva produktifnya nanti dalam bentuk surat berharga, ya, surat berharga. Karena dia ada surat berharga yang sebesar posisinya 1,2T, dimiliki hingga jatuh tempo. Berarti ini adalah obligasi yang masuk kategori HTM, hold to maturity. Nanti kita pelajari lebih lanjut ketika kita diskusi manajemen risiko pasar untuk kategori daripada bond obligasi. Terus kita lihat sumber dana pihak ketiganya, ini didominasi oleh apa? Dominasi oleh tabungan, kan? Ya. Nah, tabungan. Bagus. Ini satu contoh yang bagus dari suatu bank daerah. Sumber dananya sebagian terbesar adalah dari tabungan. Kalau kita lihat giro dan tabungan ini dana mahal atau dana murah? Giro tabungan dana mahal apa dana murah? Halo? Murah, Pak, murah. Hah? Murah. Dana murah. Oke. Dana murah ya. Ya. Kalau simpanan berjangka? Dana mahal. Dana mahal. Berarti bagus kan? Tapi ada risikonya. Membiayai kreditnya dengan sebagian terbesar dari dana murah. Ini yang kita sebut dengan kasa. Ya kan? Yang dua ini. Current account, saving account, dan ini yang kita sebut dengan non-kasa. Oke. Nah, dari mana kita bisa melihat fungsi intermediasi bank? Dalam contoh kasus kita ini adalah Bank BPD Bali. Ternyata LDR-nya dia adalah 91,72%. Oke. Apa artinya ini? Artinya dari 100 DPK yang dia himpun, 91 dia alokasikan untuk pinjaman yang diberikan. Gitu kan? Nah, pertanyaannya apakah fungsi intermediasi daripada bank ini sudah berjalan dengan baik? Kita lihat ada rasio yang diatur oleh oleh BI. Dulu namanya LDR, sekarang sebenarnya sudah berganti dengan rasio intermediasi makroprudensial. Ya, kita lihat dulu di sini supaya jalan. Saya besarin lagi. Mana dia tadi, RIM. Nah, nanti kita pelajari di bagian akhir ini. Kardus hati-hati nanti di sini ya, hitungannya ada di sini, bagian akhir. Awalnya diatur oleh BI LDR. Apa itu LDR? Long Distance Relationship. Ya, jadi loan to deposit ratio sekarang sudah berganti dengan loan to funding ratio. Sekarang lagi rasio intermediasi makroprudensial, RIM. Oke. Nah, kita lihat rumus LDR. Kredit dibagi dengan dana pihak ketiga. Lihat tadi posisi Bank BPD Bali kan 91% kan? 91%. Nah, berarti dari 100 DPK-nya dia, pakai ini 91 dalam bentuk kredit. Sebenarnya LDR ini sudah berganti dengan loan to funding ratio. Ini adalah perbandingan antara kredit dibagi dengan dana pihak ketiga ditambah dengan surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Jadi kalau kita lihat di atasnya atau pembilangnya tetap kredit, di bawahnya yang sebagai sumber dana pihak ketiga ditambah dengan surat berharga yang diterbitkan oleh bank. Ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, berarti sumber dana daripada
bank itu bukan hanya berasal dari DPK, tapi juga non-DPK. Pertanyaan saya untuk surat berharga yang diterbitkan oleh bank ini, dicatat di dalam pembukuan pada sisi aktiva atau pasifa? Halo? Surat berharga yang terbit. Di sisi mana? Aktiva Yang kan? surat berharga ini. Dia terbitin, dia ngumpulin dana kan? Kenapa? Kalau PLN nebitin, Ya, dia surat berharga. terima duit DPK kan, liability. Ya. Kewajiban. Pasifa ya? Di mana? Pasifa. Pasifa. Pasifa ya? Oke, Kewajiban. yakin ya? Yakin. Nah, jadi kita hubungkan dengan akuntansi lagi ya? Ya. Oke, kita lanjut. Nah, terus dari LDR berubah menjadi LFR dan akhirnya sekarang berubah RIM. Ya. Kalau kita lihat RIM ini, tidak berarti bayangan kita langsung ke film yang bernama Pacific Rim. Ada kan filmnya, udah nonton kan kalian kan? Robot, Pak. Film belum nonton? Robot, Pak, robot. Oh ya, robot. Nah, ya. Jadi ini singkatan dari rasio intermediasi makro prudensial. Jadi kenapa makro? Kita lihat dulu fungsi pengawasan. Karena yang mengawasi bank dan termasuk juga lembaga keuangan non-bank sekarang diatur makro dan mikro. Makro prudensialnya oleh BI dan mikro prudensialnya oleh OJK. Sehingga kalau secara makro, secara umum, bank secara industri, maka pengawasannya oleh BI. Tapi kalau bank secara individu, maka pengawasannya oleh OJK. Makanya kalau kalian mengikuti kemarin live streaming daripada perkembangan ekonomi daripada Indonesia, Gubernur BI Pak Peri Wijoyo juga menyampaikan industri perbankan kita masih kuat dengan capital adequacy ratio 23%, NPL 2,5%. Jadi dia bisa berbicara atas nama industri. Tapi untuk individu bank yang lebih tahu adalah OJK. Sehingga kebijakan mereka adalah kebijakan makro prudensial. Sehingga that's why untuk rasio ini mereka namakan rasio intermediasi makro prudensial. Ini U seharusnya ya. Nah, sehingga apa itu rumus RIM? Kredit ditambah surat berharga yang dimiliki bank bagi DPK dan surat berharga yang diterbitkan bank. Ini sisi pembilang nih penyebut. Nah, di sini ada lagi surat berharga. Berarti surat berharga yang dimiliki bank sini dicatat pada sisi aktiva atau pasifa? Aktiva. Aktiva kan? Dengan kata lain bahwa penyaluran kredit tidak hanya dalam bentuk kredit, tapi juga dalam bentuk surat berharga. Sumber dana tidak hanya berasal dari DPK, tapi juga bisa berasal dari pasar modal, yaitu surat berharga. That's why disebut dengan RIM. Nah, waktu itu regulasinya mengatur adalah 80% sampai 92%. Sekarang mereka sudah naikkan dari 85 menjadi 95. Jadi batas bawahnya 85, kemudian batas atasnya 95. Jadi paling tinggi adalah 95 penyalurannya, paling sedikit penyalurannya adalah 85%. Itu ya. Nah, kembali kita ke tayangan yang sebelumnya lagi. Ini jadi kalau kita lihat case kita, kira-kira ini sudah masuk enggak range yang diatur oleh BI tadi? 85 sampai 95. Masuk, Pak. Masuk ya. Berarti dengan kata lain kita bisa menyimpulkan bahwa Bank BPD Bali sudah menjalankan fungsi intermediasinya. Ya kan?
Kalau kita lihat angkanya 91%. Ya, 91%. Berarti kan masih ada lagi dari 100%, berarti sekitar 8% yang tidak dia salurkan dalam bentuk kredit kan. Nah, pertanyaannya kemana penyalurannya? Sebagian dia salurkan dalam bentuk pembelian surat berharga yang dia simpan sampai dengan jatuh tempo ini. Ya. Nah, sebenarnya dari sumber dana yang dihimpun oleh bank itu 6,5%-nya lagi sebenarnya itu diambil untuk pemenuhan yang disebut nanti GWM, giro wajib minimum. Ya. Nah, angkanya itu sekitar segitu. Sehingga di sini 91 dia harus alokasikan sebagian untuk GWM-nya. Jadi kalau kita lihat 91 ditambah 6 masih 97%. Dia masih punya room untuk pembelian obligasi. Jadi dari neraca sebuah bank kita bisa melihat bagaimana penyaluran kredit daripada bank tersebut dan bagaimana komposisi sumber dananya, dan bagaimana dengan fungsi intermediasi bank tersebut. Ya. Nah, kita lihat bahwa 80% tadi alokasi daripada sumber dananya itu untuk di sisi aset adalah terutama pada pemberian kredit. Nah, pemberian kredit ini, ya. Fahri mau tanya dong. Kan Gimana? tadi Bapak jelasin kalau sekarang sebetulnya pakai rasionya RIM ya Pak? RIM, iya. Nah, tapi itu kenapa dia masih memakai LDR ya Pak? Nah, pertanyaan ini menarik. Itu yang tadi saya juga mau mau tanya kamu tadi. Loh, kemana tadi PowerPoint saya tadi kok hilang? Hilang. Dan angkanya kan kalau RIM kan tadi 85 sampai 95 ya, berarti kan ya, 85 perlu dihitung lagi dong dari yang LDR itu untuk mengecek apakah sudah sesuai dengan regulasi. Betul. Pertanyaannya kemana lagi tadi ya? Oke, sebentar ya. Langsung hilang ini tadi ya. Saya mulai lagi. Ini dia pertanyaannya kamu tadi, kenapa dia pakai LDR kan? Ini kan pertanyaan tadi kan? Iya Pak, betul. Kenapa masih berarti pakai LDR? Kesan kita adalah seolah-olah penyalurannya itu semua adalah dalam bentuk kredit kan? Seolah-olah kan? Padahal kita lihat apakah penyaluran dana yang dia himpun itu semua dalam bentuk kredit sebesar 18,4 T? Tidak. Enggak Pak, ada surat berharga juga. Karena ada surat berharga kan? Betul. Satu. Yang kedua, kita lihat sumber dananya. Sumber dana ternyata, waduh, saya nggak lengkap di sini ya. Sebentar saya lihat ininya saya. Kita lihat bahwa apakah sumber dananya daripada ini, apakah berasal semua dari DPK. Kita lihat sumber dananya. Iya Pak, dia nggak ada menerbitkan surat berharga. Nggak ada surat berharga kan? Tidak ada Pak. Nggak ada. Tidak menerbitkan. Sebenarnya dia lebih tepat jangan pakai RIM dan pakai LDR, tapi dia lebih baik. Ya benar, masih bisa dimungkinkan lah dia ini pakai LDR, karena loan to funding ratio kan berarti dia tidak ada pendanaannya yang berasal dari obligasi kan? Benar nggak? Karena surat berharga yang diterbitkan tidak ada, dia hanya ada pinjaman yang diterima dari bank sebelah, pinjaman yang diterima 34,4.
Ini ada pinjaman dari bank lain lagi, 479 ini. Nah, dia mengandalkan itu daripada biaya. Tapi ini kan tidak masuk komponen daripada RIM dan juga loan to funding, sehingga dia masih menggunakan LDR. Cuman LDR-nya ini nggak murni sebetulnya, karena penyaluran dananya sebagian adalah dalam bentuk surat berharga. Surat berharga, iya itu Ya? Pak. Oleh sebab itu perhitungannya dia ini untuk yang di loan-nya, dia surat berharganya harus tidak diperhitungkan. Oh ya. Nah, itu ya. Tapi kalau itu diperhitungkan, jadi salah dia menghitungnya kan. Gitu. Jadi lebih tepat ke RIM atau loan to funding. Tapi loan to funding kurang cocok karena pendanaannya tidak ada yang berasal dari obligasi. Gitu ya Juno ya. Iya ya Pak. Jadi itu tidak mutlak ya Pak, harus pakai RIM. Iya. Itu tidak mutlak ya, tergantung dari tergantung bagaimana dia pendanaannya dia kan. Oke. Pak, ya. saya lagi buka MBCA Pak. Berapa? Lagi buka MBCA. Kalau MBCA pun dia belum pakai intermediary itu, dia masih pakai LDR Pak. Meskipun dia punya surat berharga kiri makanan. Secara regulasi oke nggak tuh Pak? Secara regulasi. Oke, kondisinya bagaimana BCA? Kalau kita lihat BCA. Jadi kalau saya lihat masih sama, dia masih pakai yang kayak dulu LDR. Belum ada intermediary. Kalau sebutannya ya. BCA ini kan penyalurannya ke surat berharga ada kan? Ada sekitar 147 triliun. Oke, kalau kita lihat dari pendanaannya dia, 500. Ada nggak berasal dari surat berharga? 500 miliar. Ada 500 miliar kan? Tata 500 juta ya, 500 miliar. Iya. 500 miliar, juta kan ini. Nah, cuman kalau kita lihat dari rasio keuangan tadi, rasio keuangan, maka dia masih menggunakan LDR kan? Iya. Gitu, LDR. Nah, sebenarnya yang lebih tepat untuk konteks si BCA adalah dia lebih baik menggunakan RIM. Itu ya, dia lebih baik menggunakan RIM. Nah, bukan pakai LDR dia. Tetapi kalau dia menggunakan LDR, maka dia harus mengeluarkan tadi di bagian pembilangnya tidak termasuk untuk obligasi. Di bagian penyebutnya tadi dia tidak termasuk juga obligasi. Itu yang pertama ya. Nah, kalau kita lihat konteksnya BCA, LDR-nya berapa? 80,47 Pak. Kan? Ya, padahal tadi BI mengatur berapa? Rasio? 85 sampai 95. Berarti kurang kan? Nah, apa hukumannya? Hukumannya adalah kalau jadi di sini hukumannya saya tunjukin, kalau dia kurang daripada batas bawah, di sini saya masih pakai angka 80 karena ini setahun jaraknya antara kuliah kalian dengan kuliah kelas sebelumnya ini maka kena namanya disinsentif bawah sebesar 0,1. 0,1 dikali daripada kekurangannya. Jadi kalau katakanlah tadi dia 80,47, kita bulat aja 81, batas bawah 85, berarti 85 dikurangi 81, 4% dikali dengan rata-rata dana pihak ketiganya tadi. Itu ya. Tetapi regulator juga mengatur di samping dia memberikan disinsentif atau semacam penalti, dia juga memberikan semacam dispensasi. Jadi regulasi biasanya punya pola, di samping disinsentif ada juga semacam dispensasi. Apa dispensasi? Kalau karbang minimal 14%, dia nggak kena.
Jadi kalau betul seperti ini dia, kalaupun dia rimnya juga setelah ditambahkan tadi dengan obligasi baik di atas maupun di bawah, bahwa DLDR-nya itu adalah 80 lebih, kurang dari 85, tapi dia berlindung di balik KPMM-nya yang sebesar 23,8%. Gitu ya. Nah, cuman juga ada yang menarik dari case-nya si case-nya si BCA ini, sebenarnya BCA juga mengambil mengambil pola seperti ini. Lebih baik dia dikenakan dengan disinsentif bawah tadi, ya, disinsentif bawah tadi, daripada dia menyalurkan kredit dengan tingkat risiko kredit yang tinggi atau tingkat pengembalian kredit yang juga lambat, ya. Nah, dia mengambil pola seperti itu. Jadi dia hitung kalau disinsentifnya tadi lebih kecil daripada tingkat risiko kredit karena penyaluran kredit dalam rangka menjaga tadi LDR, nah, dia ngambil pola seperti itu. Jadi pernah seorang kepala cabang yang saya lihat kok dia jadi putar haluan menjadi super ojol kan, super ojol. Bapak dari mana? Nah, saya pernah juga Pak dikerja dulu di perusahaan yang satu grup dengan BCA. Memang mereka ngambil pola situ, sehingga kalau kita lihat BCA itu lebih banyak sekarang lebih mengembangkan fee based income-nya daripada interest based income. Nah, jadi dia lebih banyak di transactional banking-nya daripada business banking-nya yang terutama dari kredit itu. Nah, kita lihat, let's see. Apakah perilaku seperti ini juga bisa di-endorse nanti oleh regulator sehingga nanti dia mengeluarkan nanti regulasi yang lebih ketat. Oke, itu pertanyaan untuk BCA tadi yang diajukan oleh Kevin ya. Sekarang saya lanjut lagi. Ini, jadi kalau kita lihat memang kreditnya naik nggak? Naik kan dari 16T menjadi 18 T, sekitar 2 triliun ya. DPK-nya naik nggak? Ini 13 tambah 7, 20. 10 tambah 17 naik. Berarti kita lihat pendapatan bunga naik, kemudian beban bunga juga naik. Pendapatan bunga dikurangi beban bunga, dapatlah net interest income. Pendapatan bunga bersih naik. Berarti laju kenaikan daripada pendapatan bunga lebih tinggi daripada laju kenaikan beban bunga. Kalau kita lihat komposisinya memang bagus kan dia. Dia dinominasi tadi DPK yang berasal dari tabungan. Jadi dana murahnya lebih banyak daripada dana mahal. Jadi dana murahnya 12T, dana mahalnya 7T. Jadi bagus. Nah, jadi nanti pendapatan bunga bersih ini dibagi dengan rata-rata total aktiva produktif, maka dapatlah yang disebut dengan net interest margin. Kita lihat di sini, turun apa naik ini? Turun. Turun. Kenapa? Padahal kan net interest income kan naik. Berarti rata-rata total aktiva produktif. Jadi kalau kita lihat ini semua adalah isinya aktiva produktif ini. Aktiva produktif itu berarti earning asset, aktiva yang menghasilkan pendapatan bagi bank. Nah, laju kenaikan dari rata-rata total aktiva produktif ini jauh lebih besar daripada laju kenaikan pendapatan bunga bersih. Sehingga pendapatan bunga bersih dibagi dengan rata-rata total aktiva produktif, maka hasilnya adalah Lebih kecil. NIM-nya turun. Nah, jadi dia harus juga mengencangkan lagi
pendapatan bunga bersihnya yang harus lebih tinggi daripada jadi kita lihat bahwa kenaikan aktiva tidak sama polanya dengan kenaikan daripada pendapatan bunga bersihnya. Ya, oke. Lalu sekarang kita lihat untuk kualitas aktiva produktifnya. Di dalam neraca biasanya ada bagian pertama adalah pihak terkait, dan di sini adalah pihak tidak terkait. Untuk pihak tidak terkait ini, saya ambil yang untuk posisi 2019 ini ya, di sebelah kanan ini posisi 2018. Ini adalah call 1, call 2, call 3, call 4, call 5, ini jumlah. Ini tadi posisi kredit kan sekitar 18 triliun. Kita lihat, dia bermain di segmen mana, Bank BPD Bali. UMKM, dia ada sekitar 7 triliun. Kemudian yang bukan UMKM, 11,4 T. Ya kan? Jadi hampir 2 kali lipat daripada kredit UMKM, posisi kredit yang non-UMKM. Pilihannya untuk kredit yang non-UMKM ini adalah kredit komersial atau korporasi dan juga kredit konsumer. Saya memperkirakan kredit komersialnya sudah diambil oleh segmen UMKM ini. Ya. Jadi di sini ada kredit modal kerja dan ada juga KI. Jadi ini didominasi oleh kredit konsumer. Nah, jadi kita lihat bahwa untuk Bank BPD Bali lebih banyak dia bermain di kredit konsumer. Nanti kita lihat motifnya apa, ya. Kita lihat dari angka-angka yang ditampilkannya posisi Desember 2019. Kita lihat juga kualitas aktiva produktif yang dibagi atas 5 kolektivitas atau 5 golongan. Ini lancar, ini di PK, ini KL, ini diragukan, ini macet. Oke. 3 sampai 5 ini yang kita sebut dengan NPL, non-performing loan. 1 sampai 2 ini yang kita sebut dengan performing loan. Kalau OJK mengelompokkan 2 sampai 5 ini adalah kredit kualitas rendah. Kredit kualitas rendah. Jadi yang mana kredit kualitas tinggi? Hanya yang kelompok 1. Tapi dengan catatan, once kolektivitas 1 ini sudah pernah direstrukturisasi, maka dia tidak masuk lagi kelompok kredit kualitas tinggi walaupun dia di call 1. Jadi kredit kualitas rendah itu adalah call 2 sampai 5 ditambah call 1 yang sudah pernah direstrukturisasi. Jadi dalam rangka penerapan relaksasi POJK 11 itu kalau kreditnya sudah direstru, maka dia sudah masuk kredit kualitas rendah. Walaupun masih dia dilancar kan. Ya. Nah, sebelum kita melihat dampak daripada pandemi COVID-19, ini kan Desember nih kan, berarti sebelum kan, karena mulai marak di Indonesia kasus pandemi ini kan 2 Maret kan, dengan kasus nomor 1, kasus nomor 2, kasus nomor 3. Kita lihat, untuk yang call 1 ini, kalau kita lihat dari ketepatan pembayaran angsuran, ini kan 0. Ini 0 sampai 3 bulan, 90 hari. Ini 3 sampai 4 bulan, 4 sampai 6 bulan, di atas 6 bulan atau di atas 180 hari. Pertanyaannya ini kan 0 hari tunggakan. Tidak ada tunggakan 1 hari pun kan. Pertanyaannya kok sudah direstru? Gitu ya.
Ini hal yang menarik kalau kita ingin membedah sebuah bank, dan kalau saya memberikan pencerahan kepada bank-banknya suka kaget mereka. Mereka, iya juga ya, ada apa? Jadi kok sudah bisa? Apalagi kalau yang direstru itu adalah kredit konsumer di sini kan. Hampir 2 kali loh portofolionya daripada kredit komersial. Kredit konsumer, apalagi untuk kredit pegawai, itu kan debiturnya kan ASN, aparatur sipil negara kan. Jaminannya apa? SK, gaji, dan pensiunan. Berarti potong gaji kan? Kalau nggak potong gaji, nggak mau mereka. Nah, pertanyaannya, kok sudah direstru kalau itu merupakan kredit konsumer? Atau kok sudah ada yang masuk call 3, call 4, dan call 5? Ada apa? Jangan-jangan nggak dipotong nih gajinya. Padahal protokolnya mengharuskan potong. Nah, biasanya kalau saya presentasi, kalau untuk risk management suka mereka pandang kiri, pandang kanan itu. Apa yang terjadi, ya hanya mereka lah yang tahu bersama Tuhan kan. Tapi sayanya tahu hanya angka. What's behind the figure, you know more than me, saya bilang kan. Nah, saya hanya tahu mengenai angka. Apa di balik angka, you know more, saya bilang kan. Jadi, nah, kredit properti mereka seperti KPR hanya 1 kemana. Seringkali saya tanya kenapa sih padahal jaminannya jelas kan. Jaminannya kan rumah dan tanah yang dibeli kan. Kenapa ini? Seringkali mereka beralasan karena mereka lack of experience, kurang pengalaman. Saya bilang kenapa nggak belajar sama yang berpengalaman kan? Jadi ada kesan lazy to learn anything new kan. Nah, jadi kita lihat dari angka yang ini aja kita sudah bisa berbicara banyak mengenai bank tersebut kan. Ini juga yang membuat saya sering dipanggil jadi pembicara di LPPI, Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia, untuk pendidikan karir, untuk pimpinan cabang. Saya juga sering diminta untuk setiap batch untuk berbicara mengenai risk management, juga untuk pendidikan SESWI Bank, Sekolah Staf Pimpinan Bank. Jadi waktu saya sampaikan dengan membuka materi risk management dengan diawali dengan performance highlight, mereka terkaget semua. Oh iya ya. Mereka bisa melihat bahwa performance bisa menunjukkan juga how they can manage risk facing the bank. Jadi kita lihat di situ bukan hanya financial performance, tapi juga risk management performance sebetulnya. Sehingga kalau banknya pandai mengelola risiko, maka kinerjanya pun better and better daripada tahun-tahun sebelumnya. Jadi saya perlihatkan angka-angka itu kenapa koneksi gitu. Karena seringkali memisah-misahkan seperti mengkotak-kotakkan masalah performance tersendiri, masalah risk management tersendiri. Dan ini suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan kan. Oke. Nah, dalam konteks risk management yang kemarin kan kita berbicara mengenai KPMM kan, KPMM. Berapa di sininya? Risk base kapitalnya? Halo? Halo? Ayo lihat berapa risk base kapitalnya di sini? 10.55. 10.55. Ya, saya koneksikan dengan yang kemarin loh, supaya jangan sampai salah lagi kalau ini saya keluarkan lagi nanti ya. Ini berarti tanpa kita perlu melihat profil risiko bank ini, berarti dia masuk pada profil risiko level berapa? Ya, ini saya tunjuk nih kursornya. Halo? Iya.
Level berapa? Ayo. Level 3, Pak. Hah? 3. Moderate. Level 3 apa ininya? PK3. Moderate. 10-11. Apa predikatnya? Moderat. Moderate. Moderate. Bahasa Indonesianya apa, Agus? Oh. Tunggu. Halo? Ya Pak. Bahasa Indonesianya opo? Yang bahasa Jawa saya nggak ngerti. Apa artinya moderate? Tengah ya Pak. Pilih jawaban, cukup rendah apa cukup tinggi? Cukup tinggi Pak. Cukup tinggi. Ya, dia harus hafal ya. Jadi kita kembali lagi. Cukup tinggi kan berarti dia. Nah, sekarang dia punya rasio modal berapa? Halo? Ya Pak. 22,48. Rasio modalnya karnya 22,48. 22,48. sesuai profil risiko dia harus butuh modal berapa persen? 10,55. 10,55. Cukup nggak karnya? Cukup. Cukup. More than enough kan? Ya. Oke. Kemudian sesuai regulasi modal intinya harus berapa persen? Regulasi Basel Modal 3. inti loh. Hati-hati. Kalau modal inti 8. tier 1 kapital atau tier 2? Tier 1. Ya, Satu. 8. tier 2 gimana? 1. Tier Tier 1. Berarti 1. saya harus koreksi lagi nilai yang sudah bagus saya kasih kemarin ya. Udah salah jawab nih sekarang kan? Nah, ayo. Tier 1 Pak. Tier Tier 1. 1. Oke. Tier 1 ya. Berapa persen regulasi mengatur kalau tier 1? 8. Kok 8%? Siapa yang untuk menjawab? Saya kurangi lagi nilainya nanti itu. Gimana? Berarti benar juga kata Agus, asal jawab yang kemarin ya. Kan saya menyangka kalau itu benar. Kan itu pengakuannya Agus kan? Ayo. Udah jangan jawab deh sampai dikurangi. Diam. Iya, Jam. Hah? Ayo, berapa tier 1? Baru kemarin Tier udah 1, lupa. Apalagi kalau kita besok 1 belajar 6, lagi. Pak. Hah? Tier 1 6. 6%. Oke. Untung ada Juno. Selamatlah kalian semua kan. Oke. Kita kembali lagi. 6%. Dia punya tier 1 capital berapa persen? Tier 1. 21,47. 1,47. 21,47. Cukup berarti tier 1 kapitalnya? Jauh. Cukup, Pak. Cukup. Karena minimal 6%, dia punya 21,47%. 0,47. Nah, ya. Terus modal inti utama berapa persen minimal? Modal inti utama 4,5. 4,5. 4,5. Dia punya berapa? CT1 22,47. Dia nggak ada modal inti tambahannya soal. Iya. Jadi semuanya modal inti utama dia kan? Iya, Pak. Jadi cukup nggak modal inti utamanya? Cukup. Cukup. Modal inti utamanya dia punya 21,47%, lebih daripada kebutuhan minimal sebesar 4,5%. Gitu ya? Ya. Oke. Sekarang kita lihat buffer kapitalnya. Buffer ya, bukan baper, bawa perasaan. Itu lain lagi itu ya. Buffer. Apakah Bank BPD Bali termasuk bank sistemik? Enggak. Tidak, alasannya. Enggak. Tidak diharuskan untuk memberikan capital surcharge. Apa nama buffer kapitalnya? Capital surcharge untuk bank sistemik. Capital surcharge. Ingat aja kalau kita menggesek kartu kredit, kalau dia opt-us, berarti antara penerbit kartunya dengan yang mesin untuk di swabnya itu tidak sama, maka
kenakan surcharge kan biasanya kan, ada biaya tambahan kan 3% kan. Nah, jadi capital surcharge. Sekarang kalau kita lihat pertumbuhan kredit daripada Bank BPD Bali ini kan naik kan? Ya. Ya, Nah, apakah pertumbuhannya signifikan? Kita hubungkan dengan buffer kapital. tidak Pak. Tidak. Buffer kapital mana yang menunjukkan itu? Countercyclical. Counter cyclical buffer. Countercyclical buffer. Countercyclical buffer. Oke. Jadi kalau untuk kebijakan OJK dengan POJK nomor 11 tahun ini, itu adalah kebijakan untuk mengcounter risiko karena pandemi COVID-19. Jadi counter cyclical dia juga kebijakannya. Sekarang apakah Bank BPD Bali sudah mengantisipasi untuk menghadapi krisis ekonomi? Capital conservation-nya masih 0. Belum ada. Jadi kesimpulan kita Tidak. Belum. Tidak. Tapi dia Ya. tidak diwajibkan karena dia bukan buku. tidak diwajibkan, ya, karena dianggap karena apa? Modalnya pun hanya 3 triliun kan? Di bawah 3 ya. 3 triliun. Hmm. 3 triliun itu masuk bank buku 2. 2. Jadi tidak Tidak apa wajib. namanya termasuk bank yang harus menyediakan modal untuk mengantisipasi krisis ekonomi. Sekarang kita lihat hubungan tadi dengan motif dia, mengapa bisnis utamanya adalah kredit dengan segmen konsumer, non UMKM tadi. Bunganya berapa? 11,52. Kalau dia memberikan kredit UMKM 8,89 bunganya. Mana yang lebih tinggi? Ini kan? Konsumsi lebih tinggi. Nah, kalau dia memberikan kredit UMKM kepada perorangan, dia naikin sedikit, tapi masih lebih tinggi nih kan? Ya. Nah, kita lihat. Jadi motifnya adalah ingin dia risikonya rendah dan bunganya tinggi kan? Halo? Ya. Mana yang lebih rendah risikonya? Kredit konsumsi apa kredit korporasi? Kredit korporasi. Korporasi kan? Nah, karena dia bukan collateral base ya, dia adalah cash flow base kan. Ini yang collateral. Nah, kita lihat kan, dari sisi dia risiko dia ingin memilih lebih rendah, dan dari sisi pendapatan dia ingin memilih lebih tinggi. Cocok nggak dengan jargon? Harusnya apa? Kalau high risk, high return. High return. No pain, no Again. Oke. Woman, no. Jawab dah Juno. No cry, Pak. No Ya kan? cry. Jadi nggak cocok lagi. Jadi kelihatan motifnya itu di sini, ya. Nah, dia ingin bermain safe, bermain aman. Berarti dia lebih kepada safety player. Jangan-jangan ini pun karena di dalamnya adalah program pemerintah KUR. Iya. Mau nggak mau diterima kan? Ya. Iya. Jadi kita melihat neraca seperti ini bisa berbicara dan narasinya juga bisa menjelaskan kepada kita apa yang mereka lakukan. Dan biasanya mereka nggak bisa mengelak karena angka-angka ini sudah diteken oleh direktur utamanya kan, direktur utamanya, dan ini dipublish di neracanya dia. Sehingga saya lebih baik mendiskusikan apa yang sudah dipublish karena itu sudah resmi kan. Jadi kalau kita lihat karena pihak ketiga ada simpanan, giro, deposito, tabungan. Jadi ya. Dan giro dan tabungan ini yang dana murah atau kasa, ini yang non kasa atau dana mahal tadi. Nah, kalau kita lihat dari view masyarakat, Y sama dengan consumption ditambah dengan saving. Oke. Katakanlah gajinya 3 juta UMP.
Jakarta. Cukup nggak gaji 3 juta di Jakarta hidup? Dicukup-cukupkan lah ya. Nah, kalau dia semua dihabiskan untuk kehidupan sehari-hari, ada nggak saving? Ada. Nggak ada lagi ya? Pas nggak ada. Malah, ini 3 juta, ini 4 juta. Jadi minus 1 kan? Dari mana satunya sumber dana? Pinjaman. Pasang pinjam. Nah, apa yang terjadi dengan kondisi sekarang, pandemi? Kalau orangnya pandai mengelola ini, nggak ada masalah, walaupun nggak ada. Tapi lebih baik ada saving. Sehingga pembelajarannya adalah dalam kondisi normal, maka wajib menyediakan saving ini. Dan kalau kita lihat konsultasi dari financial planner, saving ini paling tidak 3 bulan daripada why. Sehingga apa yang terjadi dengan sekarang kan? Ada nggak ini? Untuk non-fixed income? Ya ada. Kemarin saya jalan-jalan ke Grand Indonesia. Di bawah sana ada masih buka food hall. Masih rame, dan di bawahnya saya baru tahu rupanya Grand Indonesia lebih rame daripada kondisi sekarang ini. Karena di depan-depannya itu kan banyak ini kan, apotek seperti Century, Guardian. Nah, di depannya itu berdiri beberapa orang yang di depan body shop. Loh, kalian ngapain? Tokonya terang benerang. Saya mau masuk, oh Pak, nggak boleh. Kalau boleh Bapak pakai online. Loh, seharusnya ini masuk kategori produk-produk kesehatan. Boleh dong. Iya Pak, kami dilarang ini. Jadi gimana ini ya? Ya belinya melalui online. Nah, sampai demikian mereka untuk berusaha untuk melakukan penjualan, karena mereka juga ditarget untuk selain mendapat gaji tetap, ada lagi gaji variable income-nya. Jadi kalau nggak ada yang terjual, nggak ada why-nya. Begitu juga saya baru tahu SPG yang jualan di merchant di Grand Indonesia, di Plaza Senayan. Itu kan seperti kita belanja di Seibu itu. Saya kira enak juga yang mereka pakaian rapi. Kan kalau kita lihat baju-bajunya mereka kan pakai blazer kan yang rapi kan. Manis-manis lagi mereka kan. Jadi kalah juga orang bank penampilannya kan. Ternyata mereka juga ditarget untuk bonus yang berasal dari penjualan. Nah, dengan ditutupnya merchant mereka, ada nggak ini? Nah, sehingga mereka berusaha sekarang melakukan penjualan-penjualan secara online. Mereka bikin grup WA, menawarkan kepada customer-customernya yang pernah menjadi repeat buyer kepada mereka. Jadi mereka pun berusaha untuk menaikkan ini, karena rupanya untuk sehari-hari pun S-nya ini nggak ada. Nah, ini juga pembelajaran bagi kita yang fixed income ini, yang sekarang nggak ada masalah, ya. Tapi persoalannya ada nggak saving ini? Nah, saving ini yang harusnya bisa menaikkan pendanaan, termasuk pendanaan di bank seperti ini tadi kan. Ini. Kredit. Apa itu kredit? Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang disamakan, dengan itu berdasarkan persetujuan kesepakatan pinjam-pinjam antara bank dengan pihak lain. Jadi kalau kita lihat ada bank, kreditur, dan pihak lain itu adalah yang peminjam, debitur. Untuk melunasi, nah ini kan setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Jadi jangka waktu ini menjadi jatuh temponya kapan, dan tentu adalah pemberian bunga. Nah, seringkali pertanyaan daripada nasabah kepada banknya, kenapa mereka dikenakan bunga gitu. Nah, kalau orang banknya salah memberikan informasi atau jawaban,
bisa-bisa bank ini dianggap apa perbedaannya dengan rentenir gitu kan. Ya. Nah, seharusnya penjelasan bankir, orang bank adalah menjelaskan time value of money, ya, time value of money, tapi dengan penjelasan atau istilah yang sederhana yang bisa dipahami gitu kan. Misalnya, uang 100.000 hari ini dengan tahun depan sama nggak nilainya? Pasti berbeda. Nah, beda kan? Nah, katakanlah bunga kita katakan 5%. Jadi uang sekarang 100.000, tahun depan sama dengan 105.000. Nah, saya suka menjelaskan seperti ini. Misalnya uang 100.000 kita belikan dengan cabai. Sekarang dapat 1 kilo kan. Tahun depan dengan uang 100.000 dapat nggak cabai 100.000? Belum tentu kan. Mungkin dengan dia lebih setengah kilo, rendah. Ya. 34 kilo misalnya. Ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, belum lagi diskusinya adalah bagaimana mekanisme perhitungan bunga bank. Nah, itu juga harus penjelasannya cukup. Sehingga ketika nasabah membuka rekening, memang waktu yang diperlukan untuk pembukaan rekening itu pertama sekali lebih lama. Karena harus ada diskusi-diskusi seperti itu sebetulnya. Tapi seringkali nasabah, udahlah Pak, saya teken aja. Nanti kalau terjadi dispute, kemudian ada perbedaan, baru dia nyala-nyalain bank kan. Dan bankirnya pun tidak berusaha memberikan informasi yang cukup pada nasabah. Kredit, ada yang jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Jangka pendek biasanya 1 tahun ke bawah. Jangka panjang, jangka menengah 1-3, dan panjang itu adalah lebih dari 3 tahun. Dari sifat penggunaan ada juga kredit konsumsi, ada kredit komersial. Nah, kredit konsumsi biasanya adalah untuk membeli barang-barang konsumsi, dan kredit komersial biasanya untuk usaha. Dan kalau bank ingin memajukan perekonomian, sebaiknya memang kredit komersial ini yang lebih diperbanyak daripada ini. Ya kan? Kalau semakin banyak bank membiayai nasabah-nasabah yang penjahit-penjahit yang menjahit APD misalnya sekarang ini, kan menguntungkan semua pihak kan, rumah sakit, kemudian para medis. Nah, bank membiayai untuk pembuatan masker. Saya lihat ada perilaku yang baik sebetulnya di masyarakat kan. Orang nggak bergantung lagi dengan surgical mask atau masker bedah dan kain gitu kan. Asal jangan kain yang bekas pakai aja yang kemudian nggak steril. Nah, itu juga harus hati-hati kita kan. Nah, jadi memang usaha produktif ini yang harus lebih digalakkan, bukan hanya karena sekarang case-nya darurat kesehatan, tapi dalam kondisi normal dia juga harus digalakkan. Nah, kalau kita lihat kondisi tadi Bank BPD Bali kan, dia lebih banyak daripada kredit konsumsi kan, sehingga membuat nasabah semakin konsumtif. Ya. Berdasarkan penarikan, ada langsung dan tidak langsung. Ya, tidak langsung biasanya berupa komitmen, bank garansi, LC, dan berdasarkan sifat pembayaran, ada yang dijadwal dengan angsuran setiap bulan, ada yang tanpa angsuran nanti misalnya di akhir jangka waktu kredit baru dilakukan pelunasan. Berdasarkan valuta, ada dalam valuta rupiah, ada dalam valuta asing. Nah, kemudian metode pembiayaan, ada yang bank kepada nasabahnya langsung, kemudian ada yang lebih dari satu bank bersepakat untuk memberikan pembiayaan untuk proyek yang sama. Biasanya ada yang menjadi lead, ada yang menjadi member atau anggota. Terus kredit, ada kredit onshore dan offshore.
yang di dalam negeri dan ada yang diberikan untuk keperluan ekspor impor di luar negeri. Cara penarikan juga ada yang sekaligus, ada yang bertahap, ada yang berdasarkan rekening koran, dan proses bisnis tentu harus dibedakan antara kredit konsumer dengan kredit komersial, karena kredit konsumer ini kan lebih kepada collateral base, kalau yang komersial ini cash flow base kan. Tentu analisisnya bisa berbeda, dan karena ini emas lebih banyak nasabahnya daripada komersial, dan ini harus cepat pengambilan keputusannya, ini agak lambat. Sehingga ini untuk keputusan supaya cepat kita ditolongin oleh IT kan. IT kita pakai scoringnya masuk baru diputus. Kalau ini dianalisis, walaupun ada rating, tapi analisisnya juga secara individual. Nah, proses bisnis kredit consumer ada di tahap depan sales dan marketing, kemudian untuk akuisisi nasabah, kemudian maintenance, collection, dan penyelesaian kredit. Nah, di kredit komersialnya juga hampir sama ya, hampir sama. Cuman kalau yang di sini kan langsung permohonan kredit dari nasabah. Biasanya kalau untuk kredit komersial itu ada proposal kan yang masuk. Terus di bagian awal juga biasanya didasari oleh analisis atau data yang bisa dipakai untuk bagian depan untuk melakukan ekspansi kredit, kreditur mana yang layak untuk dibiayai. Ini lalu proses persetujuan kredit, di dalamnya ada analisa kredit, lalu kalau kreditnya sudah dianalisa dan setujui diputus, baru tahapan persiapan realisasi dan pencairan kredit. Nah, kita lihat bahwa perbedaan antara kredit komersial dan kredit konsumer ini, kalau biasanya kredit komersial itu menggunakan rating, maka untuk yang consumer loan menggunakan kredit scoring. Nah, kredit rating ini kita lihat atau rating, financial rating ini dia menggunakan data-data finansial, laporan keuangan, laba rugi. Customer rating ini menggunakan data-data bukan hanya data keuangan, tapi data-data kualitatif seperti karakter, ketepatan pembayaran. Berarti di sini diperlukan data dari rekening koran. Dan kalau data-data untuk rating itu bukan hanya data keuangan dan data kualitatif, tapi juga ditambah dengan data mengenai fasilitas kredit yang diberikan termasuk agunan, maka ratingnya adalah facility rating. Jadi di antara ketiga ini paling lengkap adalah facility rating. Terus untuk kredit consumer tadi ada scoring yang digunakan untuk permohonan baru, dan kemudian ada scoring yang dipergunakan untuk melihat perilaku nasabah, terutama untuk nasabah-nasabah yang melakukan penarikan di lebih daripada limit, dan juga ada scoring-scoring yang bisa dilakukan untuk penagihan. Jadi scoring-scoring itu menunjukkan bahwa debitur-debitur mana yang harus ditelepon, mana yang dikunjungi, mana yang harus sudah ditagih melalui debt collector misalnya. Jadi scoring collection bisa digunakan. Dan tentu kredit itu tidak berhenti setelah dia disetujui apalagi dicairkan, tapi monitoringnya menjadi penting, terutama juga bukan hanya dimonitor dengan MUA, monitoring usaha dan agunan, tapi juga monitor untuk kualitas kreditnya, KPI. Nah, untuk aktiva produktif tadi silahkan dibaca sendiri.
untuk yang ininya, kategori yang disampaikan oleh regulator di sini, yang saya ambil dari PBI nomor 1415 ya. Barangkali ini sekarang sudah diganti dengan isi yang sama oleh POJK ya, karena regulasinya sudah ini. Nah, kita lihat di sini, earning asset seperti aktiva produktif tadi bisa dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan antar bank, tagihan, dan sebagainya. Lalu reverse repo agreement, tagihan derivatif, dan sebagainya. Nah, saya garis bawahi yang nomor 3 di sini. Dalam hal terdapat perbedaan penetapan kualitas terhadap aset produktif, maka dia mengikuti kualitas aset produktif yang paling rendah. Nah, ini prinsip yang harus dipegang oleh bank dalam penetapan kualitas kredit. Jadi ada filosofi atau kebijakan downgrade uniform classification. Proyek yang sama, apa artinya? Terdapat keterkaitan rantai bisnis, terus ketergantungan bahan baku, kelangsungan arus kas suatu entitas akan terganggu secara signifikan sehingga mengalami kesulitan. Nah, inilah contoh proyek yang sama. Jadi satu proyek sangat tergantung kepada proyek yang lain. Misalnya proyek yang di Mekarta misalnya, tergantung misalnya daripada produksi batu bara di proyeknya yang lain. Nah, kalau ada ketergantungan tersebut itu, maka ini didefinisikan sama dengan proyek yang sama. Kita lihat contoh kalau dia dikategorikan downgrade uniform classification, Bank B memberikan fasilitas kredit KI dan KMK kepada si A. Oke, KI-nya DPK berarti call 2, KMK-nya adalah call 3. Nanti kita lihat kepada satu peminjam, berarti one debt, ya. Maka kualitas kreditnya yaitu harus KL. Kalau misalnya si A ini diberikan fasilitas yang baru, ya katakanlah di sini KI, KMK. Di sini dapat lagi misalnya KMK yang kedua, walaupun dia baru sama sekali yang harusnya lancar, tapi mengingat yang existing itu sudah ada yang KL, maka kualitas yang baru itu sama dengan KL. Nah, jadi kita lihat inilah risiko yang disebut dengan risiko one debt. Ya. Contoh kedua, Bank B memberikan kredit kepada si A dan C. Jadi kita lihat satu bank kepada dua debitur. Tapi dua debitur ini mengerjakan proyek yang sama. Ya. Sumber utama pengembalian kredit berasal dari cash flow yang dari si proyek B. Sehingga kalau kita lihat bahwa si A itu adalah DPK, si C KL, maka Bank B ini harus menggolongkan kualitas kredit kepada si A dan si C ini memakai kualitas kredit yang paling rendah, KL. Jadi si A nggak bisa berkilah, kenapa saya mau digolongkan KL sementara saya masih kategori 90 hari tunggakan misalnya.
Karena sumber pengembalian kreditnya berasal dari proyek yang sama dibiayai untuk si C. Terus contoh ketiga, 2 bank memberikan kredit kepada satu debitur. Ya. Nah, maka kualitasnya itu harus sama kedua bank ini kepada satu debitur ini. Ya. Kalau misalnya di bank B, debitur A ini adalah KL, nah si C dia harus mengelompokkan ini adalah KL. Walaupun di bank C sebetulnya dia masih kategori lancar. Lalu kita lihat bank B dan bank C memberikan kredit kepada 2 debitur yang berbeda, D dan E. Tapi untuk membiayai proyek yang sama, proyek A. Proyek A. Oke. Terus karena fasilitas diberikan kepada proyek yang sama, kualitas yang ditekan untuk itu baik kepada D oleh bank B dan E oleh bank C wajib sama. Karena dipakai untuk membiayai proyek yang sama. Walaupun debiturnya berbeda dan banknya berbeda. Katakanlah si E ini kreditnya di C KL. Si ini di bank B adalah lancar. Maka ini harus mengadjust lagi kualitas kredit si D ini bukan lancar tapi sama dengan ini. Karena ternyata kedua kredit yang berbeda ini dipakai untuk proyek yang sama. Nah, tinggal lagi memang di lapangan nanti pembuktian proyek yang sama ini. Ini biasanya juga suka ada dispute antara banknya dengan debiturnya. Itu contoh-contoh tadi untuk kualitas kredit pada untuk satu peminjam. Nanti kita lihat lagi risiko konsentrasi kredit yang satu kelompok peminjam atau one obligor atau one group. Terus proses bisnis kredit kita lihat ada pembinaan, ini adalah rangkaian daripada monitoring, terus recovery, penyelesaian kredit, ini juga penting, karena kalau sudah dilakukan penagihan, kemudian juga debiturnya tidak mempunyai cash flow, lalu dilakukan restrukturisasi, rupanya debiturnya juga tidak bisa memenuhi semua jadwal dan rangkaian kesepakatan di restrunya, ya akhirnya kita lari ke recovery. Di sini bisa dilakukan penjualan agunan yang dijaminkan oleh debitur kepada bank. Nah, ada lagi prinsip pemberian kredit yang kita namakan dengan 5 Principle. Itu karakter, capacity, capital, collateral, condition, ekonomi. Prinsip ini dipakai untuk kredit segmen mana? Kredit konsumer dan komersial, dua-duanya dipakai. Tapi terutama yang dipakai untuk prinsip 5C ini adalah untuk kredit komersial. Karakter misalnya. Contoh, kalau kalau misalnya ada di Jalan Sudirman di depan kampus kita, ya kan? Depan kampus kita ada orang yang belum dikenal oleh kita, Kira-kira kalau Erik berdiri di depan itu ada orang nggak dikenal, kemudian dia minjem uang, Erik tolong pinjamlah 1 juta. Erik gimana kira-kira sikapnya terhadap
si peminjam tersebut. Halo Erik? Tidak meminjam, Pak. Kenapa alasannya? Padahal 1 juta, padahal uang saku kamu dari orang tua kan 1 juta 1 hari kan? Iya, karena tidak mengenal karakternya. Tidak mengenal. Seperti itulah sebenarnya terutama yang dihadapi oleh bank kepada nasabah. Seringkali nasabah itu tidak dikenal baik oleh banknya. Sehingga dari sisi karakter aja sudah berisiko sebetulnya kan. Sehingga ketika saya menjadi wakil kepala cabang, bahkan wakil kepala wilayah, sampai memutus ratusan miliar, saya mencoba mengenali dulu nasabah ini siapa sebetulnya. Dan seringkali saya memberikan pelatihan seperti ini, seperti saya beberapa kali membimbing kepala cabang pembantu Bank Jawa Tengah itu, supaya mereka lebih baik memberikan kredit kepada nasabah-nasabah yang sudah dikenal. Siapa contohnya? Deposan yang 50 juta, 100 juta, ya ditawarin kalau dia punya usaha modal kerja atau KI. Kan udah dikenal. Ya kan? Atau nasabah-nasabah konsumer tadi seperti Bank BPD Bali, dia punya usaha apa lagi? Butuh nggak untuk pembiayaan? Kan lebih baik seperti itu kan. Nah, sehingga pengalaman saya waktu itu, ada waktu saya jadi kepala cabang di Mataram, jadi orang ini ingin biayai satu tower itu itu bisa disewa oleh 4 operator. Ada Telkomsel, ada SL, ada apalagi Indosat segala macam. Dan saya baru tahu satu tower itu 4 dan setiap kali sewa mereka bisa sewa 1 M 1 tahun. Besar juga ya. Dia butuh untuk pembiayaan 1 tower 1 M. Dan dia ingin bangun 4. Nah, karena ada orang ini nggak saya kenal dan kemudian juga bagaimana nih bisnisnya saya nggak paham, Pak bisa nggak ajarin analis saya untuk bagaimana memahami proses bisnis untuk tower ini. Sudah Pak, saya punya konsultan, nanti konsultannya nanti ngajarin. Keren juga nih orang, ada konsultannya. Nah, karena sampai konsultannya dia serius, saya juga ikut-ikutan belajar setiap sore kan. Terus rupa-rupanya kerjasama dengan operator itu, misalnya dengan Telkomsel, ada PKS. Nah, di dalam PKS-nya gimana Pak pembayarannya? Pembayarannya langsung ke rekening saya di bank. Lalu saya mendapat ide untuk mitigasi risikonya. Bisa nggak Pak diatur dengan Telkomsel bahwa pembayarannya langsung ke rekening giro Bapak di bank saya? Bisa Pak, itu sangat bisa. Wah, ini membuat kita confident kan? Karakter itu jadi terbangun kan, orang ini memang trusted, reliable kan. Nah, sekarang bagaimana dengan ketika ada keluhan dari kepala cabang pembantu, Pak ini gimana Pak, ada kur 6 bulan. Hah? 6 bulan sudah Bapak mau kasih? Pertanyaannya untuk usaha 6 bulan sudah ada nggak keuntungannya? 1 tahun aja belum tentu kan? Nah, sehingga banyak bank itu memberikan peraturan bahwa 1 tahun usahalah dulu paling tidak kan. Bahkan ada bank yang 2 tahun kan. Jadi pentingnya juga kita melihat dari sisi karakter untuk pemberian kredit. Pemberian kredit, terus lagi mana tadi ya? Sudah muncul lagi di sini produk pasar keuangan. Nah, ini dia. Ini capacity. Capacity ini adalah kemampuan untuk membayar. Jadi kalau ini adalah willingness to repay, ini adalah ability to repay.
Ya. Jadi ini mau mampu. Jadi jangan hanya debitur mau membayar tapi tidak mampu. Atau mampu tidak mau. Kalau ditanya di awal, Bapak mau bayar? Pasti Pak bayar, mereka semua. Tapi di belakang hari, ternyata komitmennya nggak dipenuhi. Pertanyaan dari mana kita bisa menilai capacity? Kalau kredit consumer, kita nilai dari penghasilan dia, gaji, slip gaji. Tapi kalau kredit komersial, dari mana? Rasio keuangan. Kita bisa nilai dari cash flow-nya dia. Dari mana kita bisa menilai cash flow-nya dia? Laporan keuangan. Yang menjadi persoalan kalau laporan keuangannya baru 6 bulan berjalan. Kapital. Kredit consumer bisa kita lihat dari sisi uang muka. Terus dari sisi kredit komersial bisa kita lihat working capital. Ada proyek yang bisa dibiayai 100 juta, working capital dia 30 juta. 70 jutanya dia minta dalam bentuk modal kerja. Kolateral, jaminan. Ini yang menjadi utama di kredit consumer. Tapi ini tambahan di kredit komersial. Nah, kemudian kondisi ekonomi mengenai prospek. Nah, kalau kita lihat sekarang, bahwa sebaiknya memang bank punya kebijakan kredit daftar negatif investasi. Daftar negatif investasi ya. Nah, daftar negatif investasi ini kalau nggak dimiliki oleh bank, kira-kira usaha atau industri apa yang prospek untuk dibiayai oleh bank? Halo? Kira-kira. Kalau ininya ini bagus, kalau memang ada daftar, oke, ini adalah yang prioritas untuk dibiayai oleh bank, industri ini. 1, 2, 3. Kalau nggak ada, kira-kira apa? Ya. Kira-kira bisnis atau industri mana yang masih prospek untuk dibiayai oleh bank? Ya. Kayaknya sekarang nggak ada deh Pak yang 100% yang winning industry. Apa? Dulu kan kita ada sebutannya namanya winning industry kan. Terus sekarang nggak ada? Setahu saya, even bank juga masih bingung Pak. Karena kalaupun ada, semua bank akan ke sana. Tapi begitu collapse, semua bank kena. Nggak ada yang mau. Konsentrasi kredit kan jadinya kan. Jadi setahu saya bank malah sekarang diversifikasi Pak jadinya. Jadi kalau pertanyaannya mana yang bagus dibiayain, ya nggak tahu sih sekarang. Kalau saya melihat nggak ada Pak sekarang. Mungkin Kevin masih dipenuhi dengan case pandemi COVID-19 ini. Kita anggap kondisi normal. Ini kondisi normal Pak. Yang saya bilang kondisi normal. Kondisi normal. Iya. Jadi? Coba ada yang opini lain nggak? Kalau saya, menurut saya gitu Pak. Oke, yang lain, Erik sama Juno? Sekarang kalau saya tanya, orang perlu makan nggak? Consumer goods. Perlu. Jadi industri makan minum prospek dibiayai. Halo? Prospek kan, apapun kondisi ekonomi orang perlu makan kan, minum kan. Iya. Prospek sih Pak. Iya Pak. Iya kan? Nah, ya. Kalau orang sakit perlu berobat nggak? Perlu. Walaupun obat dan pengobatannya mahal, tapi itu ada jaminan untuk sembuh, orang berusaha nggak? Iya. Nah, pasti industri rumah sakit kan prospek dibiayai kan? Biayai. Itu ada downside-nya Pak, kalau dari saya Pak.
Apa? Kalau saya dari sisi praktek ada downside-nya juga. Iya. Secara umum kita berbicara. Kalau secara khusus sih. Satu lagi Pak, berarti kalau kayak gitu. Sekolah. Bisa dibatasi rumah sakit mana yang mau dibiayai kan gitu. Dan satu lagi Pak, sekolah berarti. Kalau konteksnya gitu ada satu lagi sekolah. Nah, sekolah kan? Iya. Sekolah. Makanya waktu saya jadi wakil kepala wilayah di Surabaya, kan 5 wilayah kekuasaan saya. Jawa Timur, Jawa Tengah, DIY, Marang, Bali, NTB, NTT. Masuklah mas proposal untuk restu dari sekolah di sana. Waduh, saya bilang, gimana ini? Saya bilang, di sekolah siapa yang punya? Yayasan Katolik. Wah, biasanya bagus, iya Pak, bagus. Terus berapa kelas dia punya? Dia ada 5 Pak. Yang masih jalan ada nggak? Ada 2. Penuh kelasnya, penuh. Oke, hitung cash flow-nya. Masih bisa jalan kan? Nah, kalau bisa jalan, ayo yang 2 ini membiayai untuk yang nggak jalan. Nah, sambil nanti berusaha lagi membenahi apa yang bisa dilakukan di sana. Karena di benak saya, orang butuh sekolah kan. Nah, itu yang hal-hal seperti ini seringkali kepala cabang pembantu selalu bertumbuh, belum ada aturannya, belum ada ini. Jadi ada ide-ide kreatif bagaimana untuk menggali di lapangan, padahal yang menjadi kepala cabang, kepala wilayah kan dia di daerahnya masing-masing. Sementara direksi kan di kantor pusat semua kan. Nah, ini yang antara lain seperti ini, misalnya pemerintah pusat kita kan kencang di infrastruktur kan. Pembangunan jalan tol, pembangunan kereta cepat, pembangunan tol laut lagi, ya. Nah, apakah bisa satu bank membiayai untuk 4.000 triliun? Nah, itu yang tadi kata Kevin kan, sindikasi. Nah, jadi seperti ini yang memang ke depannya nanti untuk menggerakkan ekonomi kita, supaya pertumbuhan ekonomi kita bisa membaik lagi, dan 2,3% itu adalah perkiraan minimal, kalau bisa lebih dari 2,3% itu. Oke, saya kira untuk diskusi kita kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Untuk yang lain nanti silahkan dibaca sendiri di materinya. Jadi nggak semua materi itu saya ini, nanti setelah ini nanti saya share di Teams ya, untuk kalian baca-baca, dan nanti in case you have any question ketika membaca itu, silahkan nanti untuk kuliah berikutnya kita diskusikan. Jadi tidak harus semua materi saya jelaskan satu persatu, mengingat waktu juga, dan juga untuk supaya ada interaction communication ya, jadi supaya kita two-way communication juga kan, supaya kita jangan saya terus yang menjelaskan, kalian hanya mendengarkan tanpa membaca, malah nanti untuk beberapa pertemuan berikut nanti saya kasih waktu untuk membaca dan juga untuk mendiskusikan dengan kita. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya. Sebelum kita mengakhiri kuliah kita sore hari ini, apakah ada yang perlu lagi kita diskusikan? Pak, tidak ada ya? Gimana Juno? Pak, sedikit mau tanya nih Pak, kalau ya, dari pengalamannya Bapak nih. Nggak ada masalah. Ya, kalau dari pengalamannya Bapak tentang bisnis SPBU itu gimana tuh Pak? Kalau misalnya nih saya mau mengajukan pinjaman ke bank untuk bisnis SPBU. Nah, Bapak melihat itu bagaimana Pak, mungkin dari resikonya? Kalau tadi kan Bapak bilang untuk sekolah dan consumer goods relatif prospeknya bagus ya Pak. Nah, kalau untuk SPBU itu gimana tuh Pak menurut Bapak? Waktu saya di Jayapura kan saya masih staff itu, Juno. Jadi awalnya saya kan sebagai kolektor ya, tapi bukan debt collector ya. Debt collector itu kan jahat-jahat itu ya, sampai kita dimaki-maki segala ya, nggak etis ya. Jadi penagih lah. Waktu setelah setahun saya baru
alih tugaskan menjadi analis ya, mulai kredit consumer dan komersial. Ada 3 SPBU. Nah, SPBU itu ada di Dok 5. Jadi kalau kalian bermain di Jayapura itu ada daerah-daerah namanya Dok 1, Dok 2, Dok 3. Jadi semakin bagus. Jadi ada satu daerah di Jayapura itu yang tinggi namanya Angkasa. Bukan Angkasa Pura ya, itu BMM ya. Wah itu view lautnya is okay. Jadi saya pikir nih kalau ada orang yang bangun restoran aja bagus nih kan. View-nya. Jadi ini namanya sea view kan, sea view resto. Kan bagus tuh konsepnya ya. Tinggal lagi bagaimana mendrive supaya banyak orang yang ini. Dan memang untuk resto-resto seperti itu banyak pasar yang datang ke sana walaupun price-nya middle up ya. Harganya naik sedikit. Nah, untuk SPBU pertanyaan Juno tadi, saya lihat memang itu pertama kita lihat akses ya. Akses orang ininya untuk ke sana mudah nggak? Kemudian ada two-way traffic kan, nggak ada masalah. Kemudian juga di samping SPBU-nya ada ini, ada rumah makan Pak Kumis gitu. Dan, apa ini terkenal dengan Pak Kumis? Saya bilang, sate. Berarti habis orang belanja di beli bensin kan bisa makan gitu. Jadi ini ada sinergi antara usaha rumah makan dengan ini. Dan lebih baik lagi kalau ada sebetulnya supermarket kan. Jadi orang beli sesuatu. Jadi dia jangan hanya tunggal dia gitu. Dan saya melihat untuk kondisi dia ada pembangunan supermarket belum ada, tapi saya melihat ada rumah makan Pak Kumis. Jadi pandai dia ngambil ini. Terus dihitung berapa perkiraannya dia untuk penjualan, berapa liter sehari, kemudian berapa mobil. Karena ini two-way traffic dan memang ini lintas yang selalu dilintasi orang. Kalau saya pergi kerja pun selalu melintasi itu kan. Wah ini berarti bolehlah kita memperkirakan bahwa prospek untuk cash flow-nya dia yang disusun di 2-3 tahun ke depan sehingga kreditnya kembali. Jadi pertama adalah harga jual kan nggak bisa macam-macam dia kan. Harga jual kan memang udah standar. Kemudian supply-nya ada nggak dia kerjasama dengan si Pertamina kan. Kemudian kita lihat traffic itunya jalan nggak untuk traffic ininya. Jadi jangan dia bikin di SPBU di daerah yang sepi, siapa yang mau beli kan? Orang mungkin takut juga kan. Dan juga ada sinergi dengan spot-spot usaha yang lain gitu. Dan kita melihat itu udah secure kita. Kita confident untuk memberikan kredit. Saya kira itu perlu dipertimbangkan. Itu aja. Ya. Soalnya kan mungkin kalau untuk bisnis SPBU secara keuntungan memang sepertinya tidak terlalu besar ya Pak. Ya kecil, tapi kan perputarannya memang cepat ya. Perputarannya cepat. Sekarang kalau mau kita diskusi lebih lanjut, mana yang lebih kecil? Omsetnya supermarket atau SPBU? Kecil dalam segi Supermarket. persen. Supermarket kan? Iya, omset ya. Dan kita bicara persentase ya, bukan sisi rupiahnya ya. Persentase SPBU. Mereka dapat 7% udah syukur, sama dengan di agen travel kan, 7% udah bagus loh itu. Nah, mungkin 5%, tapi apa yang dicari? Volume kan? Ya. Nah, sementara yang itu tadi SPBU kan dia lebih tinggi sedikit daripada yang si itu tadi kan, supermarket kan. Apa yang kita cari volume? Volume itu apa? Traffic itu tadi kan. Sama dengan pembiayaan jalan tol kan, kita lihat trafficnya akan lewat itu kira-kira kalau misalnya untuk Jagorawi ya kita make sure kan. Nah, Jagorawi kemana lagi jalan tol kan, kalau sepi dari mana nanti tingkat pengembalian kan. Nah, seperti itu yang kita lihat, volume orang belanja ke sana kan. Nah, sehingga kalau untuk konteksnya supermarket, memang kita lebih secure untuk membiayai supermarket yang mini seperti Indomaret gitu. Kalau hotel dengan
kondisi sekarang kita belajar lebih confident kita membiayai yang untuk budget-budget hotel seperti Amaris, Pep, ya hotel-hotel budget lah. Nah, saya belum lihat hotel-hotel sekelas yang application hotel sekarang seperti Red Doors itu masih confident nggak kita membiayai kan? Let's see kan. Nah, karena saya belum melihat gimana sih bisnis model dan proses bisnisnya untuk seperti Red Door ini gitu ya, karena saya lihat juga di dalam listnya BI ini kan masuk pada fintechnya payment system dia kan, bukan masuk pada OJK kan nggak ada di OJK. Yang di OJK itu kan ya apa namanya ya driver online, tapi driver online ini kan masuk di BI kan, payment system kan, masuk toko online masuk. Kemudian crowdfunding masuk. Nah, hotel ini belum ada pengaturan. Nah, tinggal yang saya lihat payment system kan Red Door, ada lagi Oyol sekarang kan. Apakah make sure? Tapi kalau Vape kan sudah jelas kan under misalnya Aston Management, Amaris under Santika. Kemudian apalagi yang Position Ford apa yang di Jalan Tamrin ini? Under position. Nah, confident kita. Kalau saya sih. Ya. Oke, ada lagi. Saya lihat gambar Jimmy dari tadi nggak muncul nih. Kalau Agus sudah ada nih. Kemana Jimmy ini sebetulnya? Apakah dia pergi ke Lapo atau kemana nih kan? Ada Pak. Maksud saya kalau yang ngajak-ngajak kita kan, jangan gratisin begini kan gitu Juno ya. Nah, Ada Pak. Ada. Bagaimana masukin foto Jimmy kok nggak ada sini caranya? Nah ini hanya cuma 4 ya, nggak bisa 5 nih ya? Nggak bisa Pak. Nggak bisa ya? Ya. Ini juga kekurangan tim ya, nggak bisa 5 ya. Sebenarnya bisa resetting nih, bisa 5 kan? Baik, saya kira kita lanjut minggu depan, tapi minggu depan ini saya dapat berita kemarin tanggal 9. Tanggal 10, tanggal 11 tidak boleh ada kuliah. Karena tanggal 9 itu Kamis Putih. Iya. Ya kan? Iya, betul Pak. Agung. Kemudian Sabtu apa? Sunyi ya. Ini Sabtu dan suci. 12 Paskah. Hah? Iya. Iya, betul Pak. 12 Sabtu Paskah suci. ya. Nah, Paskah. 12 Paskah sekaligus ulang tahun saya loh itu, ya. Oh. Saya Makan-makan Pak kita. Ulang tahun. Apa? Kita makan-makan Pak. Makannya online. Nah, tapi tidak perlu kuliah online, Makanya. tidak perlu. Nah, ini orang kaprodi sudah ini kok, sudah ya. Nah, jadi kita harus atur ini supaya kita jangan libur. Bagaimana kalau begini? Tanggal 6 Senin kita lanjut untuk produk dan pasar keuangan. Tanggal 8, ya tanggal 7 kita istirahat, tanggal 8 kita nyambung untuk credit risk management. Jadi minggu kedua kita hitungannya tidak libur. Jadi Senin dan Rabu. Kita mulai, gimana kira-kira? Kalian kerja nggak Senin dan Rabu? Kerja, Pak. Kerja ya? Jadi gimana? Kalau kalian kerja itu capek enggak? Kita kuliah jam 6 sore sampai jam 8. Gimana kira-kira? Tanggal 6 Senin, tanggal 8 Rabu. Berarti tugasnya dipercepat ya? Tugas yang mana yang dipercepat? Pekerjaan di kantor. Kan di kantor kan Gus bawa pulang kerja kan 4:30 kan? Jam setengah 6. Sampai di rumah jam 4 bisa. Sama nih. Kenapa? Tugas yang OJK itu loh, perbandingan. Perbandingan. Ya OJK 11 sama 40. Tugas perbandingan itu enggak apa-apa kita tunda sampai di kuliah berikutnya, enggak apa-apa. Nice. Kalau itu yang menjadi masalah. Ya kan? Apa? Kalau Kevin dia sudah memberikan, kalau dia belum update ya, dia sudah sampaikan kepada saya.
tapi saya bilang masih ada waktu seminggu lagi Kevin karena Ya, saya ini baca-baca dulu sih. dulu. Ada lagi mau saya tambahin nanti? Hah? Masih yang ada mau saya kan? tambahin lagi? Iya. Silakan dilengkapi nanti. Ya. Ya itu yang tadi untuk faktor koreksi atau faktor penambah nanti nilai ya. Jadi gimana dengan usulan untuk reschedule kita? Tanya dulu yang lain pada oke nggak jam 6? Nah, ini ketua Jamnya kelas sudah tanggal menyampaikan berapa, kepada tanggal kalian berapa? gimana? Karena gini Pak, kalau jam 6 itu kan ini nggak semuanya siap. Maksudnya gesernya itu 6:30 oke nggak? 6:30. Atau tetap jam 6, harus mereka tuh harus ini dulu. Oh, Maksudnya yang lain gimana? ya gimana? Jadi maksudnya Kevin, jadi 6:30 kita mulai. Jadi begitu sudah ada langsung 6:30 yang sudah Jadi pada bisa makan langsung dulu atau join. dulu? Ya. Nah, langsung join. Jadi saya tahu siapa-siapa yang sudah bisa masuk gitu. Iya. Nah, tapi tetap saya buka nanti sistemnya mulai dari jam 6. Iya. Agree kayak gitu, agree. Kalau Jadi untuk kalau hari kerja 6:30 sudah ada 3 orang, paling tidak kita mulai aja, yang lain nyusul, gitu. Oke. Jadi maksudnya nggak usah kita tunggu sampai lengkap semuanya, gitu. Karena variabelnya kondisi jalan, ya kan? Nah, kemudian juga instruksi bos. Kadang-kadang kan kita rapat sekarang, kan susah juga kan? Nah, MPL mendadak, iya. nah itu udah pusing dah. Kita harus menyelesaikan MPL, disuruh pula kita menagih, kan? Nah, yang ditagih juga sudah dikatakan oleh Presiden tidak boleh ada debt collector katanya. Lah, kan nagih Pak, bukan kolek. Apa? Kan cuma persuasif untuk menagih. Oh, persuasif. Bukan Ya. menagih dong. Kita bukan debt collector. Oh, bukan. Kan kita persuasif Pak, Ya. untuk membayar tunggakan secepatnya. Yang tidak dibolehkan tuh nagih secara kasar itu. Oh iya. Iya. Waduh, saya debitur saci mumpung kita juga bisa dong Pak. Makanya saya pernah digituin, saya lawan lagi. Maksud Anda gimana? Padahal yang menunggak itu bukan saya, tapi orang yang kenal dengan saya lagi. Aduh, saya bilang. Oh, itu nggak bener Pak, itu udah salah ya. Banting juga itu telepon, kaget juga dia. Ini kok galakan? Iyalah. Dia bilang kan, karena Bapak kenal dengan ini. Bapak kan enggak. Kartu kredit ya Pak. Nah, itu Bapak tahu tuh kartu kredit. Loh, biasanya Pak yang menunggak itu kartu kredit. Saya bilang, bukan berarti saya ini. Ya, cobain aja Bapak bilang. Saya banting telepon saya jadinya gara-gara kok dia lebih gak sopan lagi saya pikirkan. Ya. Oke, jadi sepakat ya hari Senin dan Rabu. Yang terlambat nyusul ya Pak, karena ya, dari kantor soalnya Pak. Terlambat gak apa-apa, tapi jangan di hari ini kan Jimmy kan nggak ada suaranya, saya dengar. Baru tadi di menit-menit terakhir ada. Gambarnya juga muncul lah gitu kan. Nah, ya. Jadi silahkan. Jadi kita mulai nanti di jam 6:30. Ya. Walaupun saya sudah buka sesuai dengan jadwal sistemnya di jam 6. Ya. Nah, nanti yang terlambat ya menyusul aja bergabung dengan kita, gitu ya. Nah, jadi kita mulai di tanggal 7 untuk pasar produk dan pasar keuangan, di tanggal 6 hari Senin, Selasa kita istirahat, dan hari Rabunya kita masuk di credit risk management. Nanti untuk credit risk management, kalau ada yang sudah selesai, monggo. Tapi nanti kita diskusikan dia di tanggal 16 saja lebih baik. Oke. Ya. Nah, saya kira itu yang kita diskusikan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah bekal kalian dalam memahami bagaimana perbankan dan produknya. Sampai ketemu di hari Senin di jam 6.30 dan jaga kesehatan ya, karena pentingnya sehat hari ini. Stay safe and stay healthy ya. Dan selamat bermalam minggu. Terima kasih Pak. Oke, makasih Pak. Terima kasih Pak.